tentang sunnah-sunnah berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ada sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, mempercepat atau takjil buka puasa. Takjil itu artinya bersegera, ya, mempercepat, bukan makanan. Takjilnya mana? Bukan, takjil artinya segera, mempercepat. Ya. Jadi kalau azan langsung berbuka. Tidak usah nunggu, saya masih kuat nunggu isya. Tidak usah, ya, saya wali, bukan wali itu, ya. Jadi takjil itu artinya apa? Bersegera, mempercepat. Ambilkan takjil, bukan. Kan kita kan pemahamannya takjil itu apa? Makanan ringan itu kan, kurma, bukan. Tapi kita menyegerakan untuk segera berbuka, itu namanya takjil. Nah, jadi mempercepat, azan langsung. Dan yang dibaca terlebih dahulu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Nah, jangan sampai salah. Fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mau ngapain ke situ itu? Ya, fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Minum. Mungkin sudah kurma 3 mau salat sudah selesai misalnya, ya, untuk pembuka langsung Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sahur. Dianjurkan bagi kita untuk sahur. Tasahharu walau bijur'ati ma'in. Bersahurlah walaupun dengan seteguk air. Ya, tetap dapat kesunahan. Yang penting minum meskipun pokoknya ada yang masuk. Sahur. Dan sahur itu yang paling afdol itu bukan pas tengah malam jam 12, enggak, mendekati subuh. Wis saya untuk apa? Lebih untuk bertirakat jam 12 sahurnya, enggak ada kayak gitu. Tetap jam 4, ya jam 4 kurang 15 menit sahur. Itu. Terus yang ketiga adalah mengakhirkan sahur. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, disunnahkan untuk berhenti makan sebelum terbitnya fajar seukuran membaca 50 ayat, sekitar 10 sampai 15 menit berhenti. Makanya ada istilah imsak. Tapi sebenarnya puasa itu artinya imsak, gitu loh. Secara bahasa, puasa itu artinya imsak. Ya. Tetapi imsak di situ bukan definisi puasa yang harus menahan, enggak. Anjuran untuk kita sudah siap-siap. Ya, sebenarnya kalimat lengkapnya itu tanbihul imsak, peringatan untuk berpuasa, artinya gitu loh. Cuma karena Indonesia itu diambil mudahnya, diambil belakangnya. Misalnya Pak Bobi, Bob, nah, cuma dipanggil gitu kan. Pak Freddy misalnya, Pak Satria jadi berubah Suladi. Ya kan gitu loh. Jadi diambil belakangnya, ya, misalnya Fikri, Fit, nah David gitu kan. Nah sama, aslinya tanbihul imsak, akhirnya dipanggil belakangnya imsak. Gitu. Jadi 10 menit sebelum azan subuh dianjurkan untuk berhenti. Yang keempat, berbuka dengan rutop kurma muda. Jadi dianjurkan untuk berbuka dengan kurma, hitungannya ganjil 3, ya. Bukan, jangan disalahpahami, dianjurkan berbuka dengan yang manis-manis, akhirnya lihat fotonya cewek. Yang manis-manis katanya Ustadz, bukan yang itu, ya, kurma, ya, terus apa, pokoknya yang manis-manis. Terus yang kelima, berdoa saat berbuka seperti tadi, bismillah, ya, ketika sudah berbuka baru Allahumma lakasumtu wa bika amantu dan seterusnya, atau dengan lafadz yang berbeda. Zahabat dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Itu boleh. Semuanya boleh. Terus yang keenam, memberi makan untuk orang yang berbuka. Nah, itu kesunahan. Kalau kita memberi buka kepada orang yang berpuasa, kita dapat pahala sebanyak orang yang berpuasa itu. Tapi bukan mengurangi. Ya Pak Bobi misalnya tukar-tukar minuman, ini buat kamu, ini. Oh, itu dapat pahala. Paham tak? Jadi jangan ngambil, misalnya Pak Bobi ngambil, ya Pak Bobi ngambil, ini punya saya, harus diperjelas, takut malaikatnya salah. Ini punya saya, ayo ini buat kamu, gitu loh, diakali malaikatnya, ya. Jadi ngasih minum, iya ngasih minum saja itu sudah dapat sesuai dengan pahala puasa orang yang kita kasih buka itu. Makanya nanti misalkan kita lagi itu wes tuker-tukeran aja, ini buat kamu buka puasa gitu.
Yang ketujuh, jika berhadas besar disunahkan mandi janabah atau mandi besar sebelum terbit fajar. Kalau kita sedang junub di malam hari, anjurannya itu sebelum subuh sudah mandi. Tapi kalau seandainya mandinya setelah subuh, ya habis hubungan intim misalnya, ya wis capek, langsung sahur, belum mandi, adzan, Allahu Akbar, mandinya setelah, boleh, tidak batal. Paham? Tapi anjurannya sebelum subuh. Terus yang kedelapan adalah mandi di malam hari setiap ba'da maghrib. Oh, itu ada anjurannya di bulan Ramadan supaya lebih giat untuk qiyamul lail dengan niat supaya seger, juga baunya enak, ya. Wis salatnya cepat, Allahu Akbar, keringatnya ngalir, keteknya bau, wis gak enak wis ya. Enggak semangat jadinya. Yang kesembilan, melaksanakan sholat tarawih selama bulan Ramadan. Yang namanya tarawih itu jumlahnya 20 rakaat. Enggak ada tarawih jumlahnya 8 rakaat, ya. Dari 4 mazhab apapun, ya, enggak ada yang mengatakan 8 rakaat. Mazhab Syafi'i berapa? 20. Mazhab Hanafi berapa? 20. Mazhab Maliki berapa? 36. Mazhab Hambali berapa? 20. Nizar 8. Wah, asik. Itu yang bagus, saya lebih semangat. Yang penting sholat gitu loh. Oh, latihan ini, saya latihan. Yang penting istiqomah. Mazhab Nizar. Iya, gitu. Gak apa-apa. Tergantung imamnya. Saya malah lebih senang kalau ngimami 8 itu malah lebih senang. Kemarin ngimami di mana? Di mana itu? Kemarin ke Braun ya? Pondok Maritim, langsung dibisiki, padahal wis siap dengan kecepatan 120 km per jam. Wis dibisiki, Ustadz tolong pelan. Oh iya Pak, soalnya sepuh semuanya. Akhirnya pelan, Allahu Akbar sampai jam 8. Wes David wes kadung seneng, waduh sama kecewa. Jadi melaksanakan sholat tarawih. Mengqama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan, qiyamul Ramadan itu salat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah. Jadi maksudnya ikhlas karena Allah, bukan karena imamnya salat ya. Wah, Ustaz cepat ini. Ikut. Waduh, bukan Ustaz, tak salat di tempat lain. Bukan kayak gitu. Itu enggak dapat pahala lah ya, enggak dapat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi salat karena Allah. Wah, kayak enak. Wes nyampe di sini, David bisik, bukan Ustaz, ayo keluar. Ketahuan kamu. Siapa yang bisik? Aziz sama David? Gak apa-apa. Yang penting salat. Di mana? Nah, ya berarti kan bagus perhatian. Imamnya sopo? Waduh, sampai jam 8:30. Dredeg. Ya nggak apa-apa, makanya jadi imam itu ya yang paham. Ya dilihat makmumnya, kalau makmumnya memang ahli sholat khusyuk misalnya, sholat 2 rakaat 1 jam kuat, nggak apa-apa dibaca Al-Baqarah, An-Nisa. Kalau model-model ya kayak saya, kayak Pak Bobi, kayak Pak Freddy harus cepet itu Al-Ikhlas terus. Kalau perlu surat ayat pertama tok, Yasin, Allahu Akbar gitu. Malah viral, full lah, rame pasti. Oh, itu ya. Terus yang berikutnya dianjurkan senantiasa melaksanakan sholat witir, jangan sampai ditinggal sholat witir ya. Baik setelah tarawih atau nanti di sepertiga malam boleh. Kalau kita sudah sholat witir setelah tarawih, kita tidak usah sholat witir lagi, cukup tahajud. Tapi kalau sholat witirnya nanti, ya wes tahajud ditutup witir. Nggak boleh habis witir selesai saat tarawih nanti tahajud plus witir. Nggak ada witir akhirnya. Witirnya kan jadinya, witir itu kan ganjil. Setelah tarawih witir 3, setelah tahajud witir 3, totalnya berapa? 6. Nggak ada witir. Malaikatnya bingung, iki witir tapi genap. Oke. Nah, ketika witir disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah saat Ramadan. Disunahkan juga bagi imam untuk memperkeras bacaan.
Terus disunahkan untuk membaca kunut pada separuh kedua bulan Ramadan. Tadi malam 16, Allahumma hdina fiman hadait, sunnah. Bahkan ada pendapat dari awal Ramadan, ada langsung dari awal Ramadan ada. Terus memperbanyak baca Al-Quran, karena di bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Berikutnya memperbanyak melakukan kesunahan-kesunahan, sholat rawatib, sholat duha, sholat tasbih dan lain sebagainya. Memperbanyak amal soleh, karena amalan sunnah itu pahalanya seperti amalan wajib. Kalau amalan wajib dilipat gandakan sampai berpuluh-puluh kali lipat. Terus lebih meningkatkan semangat ibadah pada 10 terakhir Ramadan, karena di situ nanti ada Lailatul Qadar. Bahkan Imam Ghazali itu sudah menyatakan kalau misalkan tanggal ganjil ya, tahu kan? Maka Lailatul Qadar tanggal sekian. Kalau pas awal Ramadan itu hari ini Ramadan, itu nggak apa-apa, bisa dicoba. Itu pengalaman. Apakah ada hadisnya? Nggak ada. Tapi itu pengalaman dari ulama yang mungkin bisa kita coba sebagai bentuk usaha kita. Terus meninggalkan banyak bergurau, ya, yang gini-gini. Gak apa-apa kalau itu, ya, nggak masalah, ya.